video ini kita akan membahas ya sedikit mata kuliah di program studi D3 Humas, yaitu mata kuliah periklanan ya. Di mata kuliah ini itu diampu ya oleh dosennya, yaitu saya dan Pak Yuda, dan ini beroperasi pada semester ganjil untuk mahasiswa semester 3. Oke, periklanan ya. Kenapa sih di Humas kita belajar periklanan ya? Karena umumnya periklanan dipahami sebagai bagian dari pemasaran ya. Memang secara umum kalau saya bertanya tentang apa sih periklanan kepada mahasiswa di kelas, ya rata-rata jawaban mereka adalah terkait dengan hubungannya dengan promosi. Tapi di sini kita juga akan sampaikan bahwa periklanan itu juga banyak digunakan oleh Humas ya, untuk keperluan tugas-tugas dan fungsi Humas. Periklanan ya itu adalah bagian dari promotion mix ya sebetulnya, dimana di promotion mix itu ya selain ada periklanan, dia juga ada beberapa komponen lain ya, seperti promo penjualan, ada publikasi, ada direct marketing, dan seterusnya. Yang membedakan adalah dalam periklanan itu berarti kita memberikan atau bekerja sama dengan pihak ketiga ya, pihak lain untuk mempublikasikan atau mensosialisasikan pesan yang ingin kita sebarluaskan kepada khalayak kita. Oleh karena itu tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak ketiga tadi dalam rangka membuat dan menyebarluaskan pesannya. Bagi Humas, periklanan itu tentu menjadi salah satu medium ya yang cukup efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, seperti kita tahu, Humas itu dia harus memberikan sebuah dia harus bisa menciptakan branding, image yang baik ya, baik itu untuk instansi ya, pemerintah, atau mungkin juga untuk sebuah produk bisa, atau juga sebuah brand ya, perusahaan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini tentu saja periklanan artinya memanfaatkan pihak ketiga, misalnya biro iklan, ya, advertiser, atau bisa juga perusahaan media ya, media massa seperti televisi, itu seringkali diajak bekerja sama untuk menyebarkan luaskan pesan-pesan tadi. Dalam hal ini periklanan digunakan ya, kalau misalnya kita bicara begini, dalam promosi penjualan dan iklan jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan ya, untuk memastikan bahwa sebuah produk bisa bertambah jumlah pembelinya, atau bisa jadi sebuah produk ingin mempertahankan jumlah pembelinya, atau dia ingin mempertahankan brandnya dibandingkan dengan nama-nama brand yang saingannya, atau dia juga ingin memperkenalkan sebuah produk baru, atau dia ingin memperkenalkan kemasan yang baru bagi calon konsumennya. Dalam dunia Humas ya, hal yang mirip ya, hal yang seperti itu juga bisa dilakukan, dalam artian Humas akan menggunakan iklan bisa untuk menyebarluaskan pesan. Misalnya kalau dia Humas dari instansi pemerintah, misalnya dia akan menyebarluaskan program dari pemerintah, atau dia ingin mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintahan, atau kalau dalam perusahaan ya bisa juga dia untuk menciptakan image yang baik bagi perusahaan tersebut ya, walaupun nanti juga ujung-ujungnya akan berdampak pula pada penjualan. Makanya kita sering dengar istilah marketing, public relation, dan seterusnya. Nah, di sini karena tadi saya bilang bahwa periklanan itu pasti menggunakan pihak ketiga yang harus dibayar ya. Nah, pengeluaran biaya itu tentunya mengharapkan adanya efektivitas dalam penyebarluasan pesan. Itulah kenapa dalam periklanan
lazimnya ya, iklan disebarluaskan menggunakan media massa. Kenapa media massa? Karena media massa itu adalah media yang dia bisa menyebarluaskan pesan secara serempak ke sebanyak mungkin halayak. Tentu saja kita bicara media massa tidak hanya soal televisi, ya, radio, atau surat kabar ya yang lazimnya ada, media konvensional, namun sekarang juga ada media sosial. Yang dimaksud dengan iklan di media sosial sebetulnya bukan misalnya mahasiswa atau ada orang yang memposting jualan dia di akun IG ya, itu sebetulnya bukan iklan, tapi itu sebetulnya bentuk dari publikasi, walaupun itu adalah bagian dari promosi. Yang dimaksud iklan yaitu tadi misalnya Anda membuka YouTube ya, ada buka sebuah video ya, kadang-kadang video itu terpotong oleh advertising yang durasinya mungkin bisa 3 detik, 5 detik ya, tergantung berbeda-beda. Nah, itulah iklan. Begitu juga di misalnya Anda buka portal berita ya, seperti di Detikcom ya, di Kompas, itu juga banyak sekali muncul iklan-iklan. Itulah yang dimaksud dengan iklan di media internet, media sosial dan internet. Jadi kalau kita memposting sesuatu, kita kebetulan punya usaha, kita memposting di akun, itu sebetulnya bukan iklan, tapi itu adalah publikasi ya. Karena pada prinsipnya yang namanya iklan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga yang dibayar. Memang publikasi dan iklan itu adalah bagian dari bauran promosi. Ya. Sementara untuk di media konvensional itu jumlah iklan yang ada di masing-masing itu bisa sangat beragam ya. Di koran misalnya itu yang umumnya kita sering temukan, atau masih ada yang baca koran atau enggak sekarang ya, itu ada iklan baris ya. Kalau misalnya Anda membaca koran, dia ada yang satu kecil-kecil, itu biasanya jual mobil ya, jual tanah dan seterusnya. Kemudian ada juga iklan kolom, ada iklan display. Intinya kalau di surat kabar dia pasti menggunakan satuan baris dan kolom, karena surat kabar itu dia terbagi ke dalam baris dan sekian kolom di dalam satu lembar. Kalau di radio itu biasanya hanya sedikit ya. Itu jenisnya kalau enggak yang tapping ya, sebuah rekaman itu bisa dibuat langsung oleh penyiarnya, atau bisa juga adlib yang dibacakan oleh penyiar pada waktu siaran. Di televisi ya, jenis-jenis iklan itu ada sangat banyak sekali ya. Itu kita bisa tahu yang live action, misalnya kalau yang paling sering kita lihat, ada juga yang animasi atau gabungan animasi dengan live action. Ada juga dia sifatnya yang berupa sponsor dari sebuah program, atau bisa juga dia disisipkan di tengah-tengah suatu tayangan ya, banyak contohnya misalnya kayak superimpose, atau ada running text, atau ada credit title itu di akhir acara, dan masih banyak lagi. Yang pasti ketika sebuah organisasi atau institusi ya, dalam hal ini Humasnya ingin memasang sebuah iklan ya, yang harus diperhitungkan tentu saja ada banyak hal. Pertama, ya seperti halnya juga kegiatan promosi, ya, iklan harus mempertimbangkan tentang siapa sasarannya. Sasaran itu penting karena di situ akan menentukan seperti apa nanti pesan yang akan dibuat. Pengemasan pesan tentu saja harus disesuaikan dengan siapa halayaknya. Setelah itu pemilihan media yang tepat juga tidak kalah penting supaya iklan yang digunakan, yang dipakai itu memakan biaya yang sesuai dengan anggaran yang ada. Karena kalau kita tidak berhati-hati soal anggaran dalam hal pemasangan iklan di media, ya bisa jadi kita hanya buang-buang uangnya habis terbakar untuk membayar media, sementara pesannya tidak sampai. Karena media juga televisi ada yang nasional, ada yang sifatnya lokal, yang untuk radio juga dia sifatnya lokal, surat kabar juga sifatnya lokal. Sementara untuk internet ya itu bisa ada banyak keuntungannya juga kalau kata di internet. Jadi ada banyak pilihan alternatif yang bisa dipilih media dalam beriklan. Oke. Jadi di mata kuliah periklanan ya, yang dilaksanakan di program studi D3 Humas, yaitu
materi yang disampaikan adalah tadi ya, kita bicara tentang definisi periklanan, kemudian tentang bagaimana iklan itu humas ya, humas memanfaatkan iklan, bagaimana media yang akan digunakan dalam beriklan, termasuk juga tentang cara kerja organisasi dalam periklanan, termasuk nanti mahasiswa di program studi diploma humas akan belajar tentang memproduksi iklan ya, bisa itu iklan radio, bisa iklan televisi, ataupun iklan dalam bentuk cetak. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk mata kuliah periklanan di video ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.